Shalom para mahasiswa baru yang berbahagia, yang sekarang mungkin sedang di rumah mengikuti kegiatan EDT 2021. Kita akan memulai ibadah kita pada hari ini, ibadah pembukaan EDT 2021 Universitas Kristen Surakarta dengan berdoa. Saya akan hantarkan. Tuhan Bapa di surga, terima kasih atas berkat-Mu, atas kelimpahan yang selalu Engkau berikan kepada kami. Tuhan, kami juga bersyukur Engkau memberikan kami kesempatan Tuhan pada hari ini untuk beribadah kepadamu di acara EDT 2021 Universitas Kristen Surakarta. Tuhan, beracaralah pada hari ini di dalam ibadah ini, sehingga di dalam ibadah ini ada kekuatan baru yang daripadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sebagai anak muda seringkali kita dipandang sebelah mata. Mungkin juga bagi teman-teman yang ada di rumah, ketika mencari perkuliahan sana ke sini tidak ada yang menerima dan akhirnya diterima di Universitas Kristen Surakarta. Mungkin ada yang menyepelekan atau memandang dirimu sebelah mata. Tetapi kita punya Tuhan yang Maha Kuasa. Pertolongannya tidak akan pernah terlambat. Engkau ditempatkan di tempat ini, ada rencana besar Tuhan bagimu. It's time to prove yourself. Kita akan muliakan Tuhan kita karena Dia Tuhan yang perkasa. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Katakan bersama, Kaulah Raja dalam hidupku, terpaksa percaya untuk selamanya. hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu terpulang, tak diteruskan kuasa dengan Tuhan. Kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. dari kemuliaan sampai kemuliaan. Dialah Raja kita, dialah Tuhan kita.
bagi Tuhan. Haleluya. Tak pernah terpikirkan dan tak pernah terbayangkan kasih setia Tuhan di dalam hidup kita. Kita akan pujikan bersama-sama. Karena Dialah Tuhan yang ajaib, Dia Tuhan yang perkasa. Katakan bersama saya. Yang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan, Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan, Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Katakan bersama-sama, ajaib Kau Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku. Ada kuasa melintas lampanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Dialah Raja mulia, Dia yang telah menyelamatkan kita. Kita akan pujikan sekali lagi. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan, Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan, Kau Raja atasku. Katakan. Kau yang layak ditinggikan. Teriakan, ajaib Kau Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku. Raja berkuasa melintas lampanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Dialah Raja mulia bagi kita. Dia Tuhan kita yang hidup, tak pernah terlambat pertolongannya. Ajaib Kau Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku. Kau sumber kemenanganku. Rakyat berkuasa melintas lamanya. Katakan, Yesus, Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku. Kau sumber kemenanganku. Rakyat berkuasa melintas lamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Haleluya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Glory bagimu. Haleluya. Tiba saatnya kita akan menerima firman dari Tuhan. Kita ingin siapkan hati kita
Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Amin Tuhan, kami kuatkan Tuhan. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Amin Tuhan. Kita akan pujikan dengan sepenuh hati kita. Firman-Mu berkata Kau besertaku, Maka kuat roh dan jiwaku. firman-Mu Tuhan, Firman-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. pertolongan-Mu Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. sayap-Mu, ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu tempat maha tinggi, di tengah tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Saudara-saudari mahasiswi yang saya hormati dan saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Di acara EDT kali ini menarik karena temanya memang berisi tentang semacam semangat, tapi juga ada pengharapan. Saat ini adalah saat untuk menunjukkan siapa dirimu. Menarik karena ketika saya diminta untuk membuka acara EDT dengan menikmati firman Tuhan, saya lalu mencoba merenung, apakah dengan tema ini memang ada sesuatu yang hendak ditunjukkan oleh mahasiswa-mahasiswi yang ada di Universitas Kristen Surakarta ini. Oleh sebab itu, sebagai dasar, kita akan bersama-sama gumuli firman Tuhan yang terdapat di dalam surat Rasul Paulus kepada Timotius yang pertama. Jadi saya ambilkan dari 1 Timotius bab yang keempat, ayatnya yang ke-12. Tetapi sebelumnya, mari kita berdoa. Kalau saat ini kami boleh melaksanakan acara EDT, kami yakini itu karena berkat dan pertolongan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami senang dan kami bersyukur atas berkat-Mu itu. Di dalam acara EDT kali ini kami ingin menikmati firman-Mu sebagai dasar supaya kami boleh mendapatkan kekuatan, kami boleh mendapatkan hikmat dari-Mu, sehingga ke depan kami benar-benar menjadi anak-anak-Mu, tidak hanya setia kepada-Mu, tetapi juga menunjukkan kepada dunia bahwa kami ini pengikut-pengikut Kristus. Oleh sebab itu Tuhan, berfirman-Lah, kami semua siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, 1 Timotius bab 4 ayat 12 demikian. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Demikian firman Tuhan, dan yang berbahagia tentu kita semua yang hendak dengan serius memperhatikan firman Tuhan dan melakukannya. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, ketika Rasul Paulus berjumpa dengan seorang muda yang bernama Timotius, sesungguhnya ada hal yang membuat Rasul Paulus tidak hanya tertarik, tetapi juga kagum. Apalagi ketika Rasul Paulus mencoba mencari tahu siapa sesungguhnya orang muda Timotius ini. Ternyata dia dari keluarga yang baik. Ibu dan neneknya mengajarkan kepada Timotius supaya menjadi orang yang baik, menjadi pengikut Kristus yang setia. Dan memang di dalam perjalanan hidupnya Timotius menunjukkan itu. Jadi memang menarik ketika kita mencoba memperhatikan bacaan firman Tuhan kita kali ini. Saudara-saudari, Rasul Paulus
mencoba memberikan kekuatan kepada pribadi Timotius karena Rasul Paulus memandang Timotius ini masih muda. Kita tahu seorang muda itu biasanya label yang menempel di dalam hidupnya adalah gerusa-gerusu, ujas-ujus, sakkarepe dhewe. Timotius mendapatkan pengajaran yang jitu oleh Rasul Paulus. Karena pertama-tama diangkatlah Timotius dengan perkataan, jangan ada yang menganggapmu rendah karena engkau masih muda. Kenapa Rasul Paulus mengatakan demikian? Karena memang biasanya dalam kehidupan sehari-hari orang yang masih muda sering tidak masuk dalam hitungan. Sering tidak diikutkan ketika orang-orang dewasa, ketika orang-orang tua mempunyai masalah. Orang tua sering mengatakan kepada anak-anak muda, kowe ngertine apa? Nah, seperti ini Rasul Paulus kepinginnya tidak terjadi di dalam diri Timotius. Rasul Paulus ingin walaupun masih muda, Timotius harus berbeda. Timotius harus berbeda dengan yang lain. Timotius harus menjadi teladan bagi orang-orang muda yang lain. Timotius harus menjadi idola terhadap orang-orang muda yang lain. Oleh sebab itu, Rasul Paulus menekankan untuk menjadi berbeda, untuk menjadi idola. Timotius diharapkan supaya menjaga segala tindak tanduknya, menjaga tutur katanya, supaya orang lain melihat Timotius yang masih muda ini hidup di dalam kesucian. Menjaga lidahnya, menjaga tindak tanduknya, sampai akhirnya orang tahu Timotius memang pantas menjadi idola. Nah, saudara-saudari mahasiswa, apakah saudara-saudari memiliki idola? Siapa idola para mahasiswa di sini? Kalau di dalam persekutuan, di dalam perjumpaan acara rohani, sering anak-anak muda ketika ditanya siapa idolamu, serentak semua menjawab, Yesus Kristus. Wah, hebat. Tetapi mereka lupa bahwa ketika mengidolakan Yesus Kristus, itu artinya ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Karena apalah artinya mengidolakan kalau sama sekali tidak berjuang berusaha sama seperti yang diidolakan. Yang diidolakan itu Yesus Kristus, penyelamat kita, Maha Penolong, Maha Pengampun, Maha Kasih. Nah, apakah yang mengidolakan Kristus sudah berperilaku demikian? Jadi memang bukan barang yang gampang, saudara-saudari. Apalagi ketika tema kita saat ini mengatakan ini saatnya menunjukkan siapa kita, siapa diri kita. Artinya justru kita kepengen menjadi yang diidolakan.
supaya orang tahu siapa kita dan orang-orang itu mengidolakan kita. Bagaimana dan apa yang harus kita lakukan? Apakah orang yang diidolakan itu adalah orang-orang yang sak geleme dhewe? Syaratnya berat, saudara-saudari. Menjadi orang yang diidolakan itu, Rasul Paulus kepada Timotius menasihatkan supaya menjaga perkataan, menjaga kesucian. Itu sulit. Tetapi percayalah, bagi siapa saja, istimewanya mahasiswa-mahasiswi Universitas Kristen Surakarta, ketika mengambil tema dari 1 Timotius 4 ayat 12 ini, artinya mahasiswa-mahasiswa di sini memang sudah tahu apa konsekuensi logisnya. Kepingin menjadi seperti Timotius, supaya diidolakan banyak orang, dan kalau itu terjadi, itu berarti memang kita sebagai Sivitas Akademika UKS sudah menunjukkan jati diri kita. Sudah menunjukkan siapa kita sesungguhnya. Ini loh aku, mahasiswa-mahasiswi UKS. Yang akhirnya benar-benar perkataannya, perilakunya bisa diteladan oleh orang lain. Bagaimana menjaga perkataan yang baik? Kita bisa mencoba melihat diri kita masing-masing. Apakah perkataan, tindak tanduk kita selama ini sudah menjadi berkat bagi orang lain? Bagaimana perkataan-perkataan kita? Perkataan yang bohong, menipu, memfitnah, atau perkataan-perkataan yang menghibur, memberikan kekuatan bagi saudara kita yang lain? Kalau itu terjadi, sungguh luar biasa. Dan saya sendiri meyakini itu bisa. Asal kita bersandar, berserah kepada Tuhan Yesus Kristus yang memang pantas menjadi idola siapa saja. Tuhan berkati, biarlah dengan EDT ini kita benar-benar bisa menunjukkan diri siapa kita sesungguhnya. Yang paling utama, kita adalah pengikut-pengikut Kristus yang baik. Tuhan memberkati. Amin.